Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pavizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pavizen semuanya, saya mendapatkan sebuah video yang agak unik dan aneh begitu karena ada caption di video itu. Benar atau tidaknya ya kita tinggal cek saja atau kita tinggal tunggu saja info selanjutnya. Tapi di dalam caption itu disebutkan bahwa ada jemaat yang tidak masuk gereja atau diusir sama pendetanya karena mereka itu tidak bayar persepuluhan. Jadi mereka beribadah di luar. Mereka sampai membuat baliho, membuat sebuah pamflet yang mengatakan pendeta tidak mengizinkan kami atau pendeta mengusir kami dari gereja sehingga kami tidak bisa masuk gereja. Dan mereka juga menuntut supaya mereka bisa beribadah dengan tenang sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya gereja itu bukanlah tempat ibadah yang merdeka seperti tempat ibadahnya umat Islam. Di mana tempat ibadahnya umat Islam, siapa saja boleh masuk, kelompok apa saja boleh masuk selama dia masih orang Islam. Ya orang NU, orang Muhammadiyah sama saja. Kalau kita masuk ke masjid manapun, gak peduli dia kelompok apa, selama dia masih Islam, selama syahadatnya masih sama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selama kiblatnya masih sama, meyakini hal yang sama, tidak pernah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sesat seperti Syiah misalkan, yang mereka mengkafirkan para sahabat atau mereka menunjukkan kecintaan yang berlebihan kepada para sahabat tertentu dan mengkafirkan sahabat yang lain. Selama mereka itu masih sama akidahnya, masih sama kepribadiannya terhadap umat Islam, ya monggo-monggo mawon, silahkan saja mereka memasuki masjid-masjid tertentu selama di sana mereka tidak membuat keributan, tidak merusak masjid atau tidak mencuri uang kas yang ada di dalam kotak masjid. Kalau mereka mau ibadah silahkan saja. Orang NU biasa makmumnya orang Muhammadiyah, dan orang Muhammadiyah juga biasa dia makmumnya adalah orang-orang NU, atau kebalikannya, orang Muhammadiyah sholat di masjidnya orang NU, orang NU sholat di masjid Muhammadiyah, ya biasa saja, aman-aman saja. Tarawih juga begitu. Kadang orang yang ngimamin di NU juga kadang ngimamin di Muhammadiyah. Sama seperti saya ketika Ramadan. Kadang saya ngimamin di sholat masjid Muhammadiyah, masjid Dewan Dakwah, masjid orang NU, masjidnya orang Salafi. Itu saya semuanya hampir gitu kan ketika Ramadan. Jadi artinya apa? Masjid itulah tempat yang betul-betul merdeka. Siapapun boleh masuk masjid, siapapun boleh menggunakan masjid. Bahkan ada sebagian besar masjid-masjid yang dibuka untuk umum. Orang yang mau perjalanan jauh, dia mampir di situ, istirahat di situ, bahkan tidur di situ, ya silahkan saja. Ya walaupun ada juga beberapa masjid yang miliknya orang-orang pelit yang perlu kita kritisi, masjidnya dikunci, masjidnya digembok gitu kan. Padahal mereka sendiri itu kalau membangun masjid, mereka minta jaring-jaring di jalan-jalan itu. Iya kan? Mereka pakai jaring, mintanya di jalan-jalan itu. Itu kan duit masyarakat, duit umat, duit orang yang musafir. Giliran masjidnya jadi, kemudian masjidnya malah dikunci, musafir nggak boleh masuk, kan konyol. Padahal dulu ketika mereka bangun masjid itu mintanya sama musafir. Nah ini logika gendengnya orang-orang yang kadang kelewat nggak paham dengan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menggunakan masjid itu untuk berbagai macam keperluan, termasuk orang-orang musafir. Makanya di zaman Rasulullah ada istilahnya ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang yang memang tinggal di emperan-emperan masjid, orang yang menjaga masjid, mereka tidur, makan, dan mereka itu menetap di masjid. Itu namanya ahlus suffah. Mereka orang menuntut ilmu, orang-orang yang mereka mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu ahlus suffah. Jadi kalau sekarang ada masjid yang digembok, yang dikunci, ya itu sudah menyelisihi ajaran Islam. Karena Islam menggunakan masjid, bahkan musyawarah, bahkan sampai strategi perang, bahkan sampai Rasulullah sendiri latihan perang, itu hadis-hadisnya ada. Latihan berpedang, latihan perang, itu di mana? Di dalam masjid, ada semua itu. Jadi masjid bukan hanya berpatok untuk masalah sholat ibadah saja, tetapi untuk keperluan umum. Orang kalau mau menggunakan masjid untuk istirahat, silahkan. Itulah kami, kebaikan umat Islam. Masjid adalah tempat merdeka. Selama ada orang yang mau mengunjungi masjid, menggunakan masjid untuk ibadah atau untuk istirahat, silahkan. Nah, yang terjadi sebaliknya dengan gereja adalah gereja itu bukan tempat yang merdeka. Ya kalau bukan jemaat dari situ, jemaat yang memang sudah
tetap menjadi anggota di situ, nggak bisa dia masuk sembarangan di situ. Nggak bisa juga digunakan untuk beribadah yang sifatnya dadakan gitu. Dia kan seminggu sekali, nggak bisa kita tiba-tiba masuk ke gereja untuk berdoa, nggak bisa sembarangan. Kemudian tidak bisa juga orang istirahat, orang musafir, orang perjalanan jauh kemudian menggunakan gereja untuk istirahat. Nggak bisa, karena gereja itu digembok, dipagar, dan dikunci rapat-rapat. Tidak ada fasilitas untuk hal-hal umum. Berbeda dengan masjid, masjid itu ada kamar mandi yang ada di dalam, ada juga kamar mandi yang di luar. Dan kebanyakan masjid itu kamar mandinya memang di luar, terpisah dari masjidnya. Sehingga musafir dari manapun, orang apapun, kalau mereka mampir ke masjid untuk buang air kecil ataupun buang air besar, silakan saja selama menjaga kebersihan. Paling-paling di situ ada kotak infak yang di situ juga orang memberikan secara sukarela, terserah mau ngasih apa enggak ada paksaan. Karena infak itu, sedekah itu dalam Islam bukanlah paksaan. Tidak ada orang yang memaksa untuk sedekah. Sedekah itu ya tergantung niat orang masing-masing. Kalau dia merasa dia punya hanya banyak harta, kemudian dia ingin menyedekahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya, maka itu akan menjadi pahala buat dia gitu. Jadi itulah masjid. Apapun yang ada di masjid milik umum, itu jelas milik umum, milik umat, milik masyarakat. Siapapun boleh memanfaatkannya, karena tujuan dibangunnya masjid adalah untuk keperluan umum, untuk ibadah dan keperluan umum. Masjid itu tidak dimiliki oleh salah satu seseorang, tidak dimiliki oleh milik seseorang, tetapi jelas masjid adalah milik Allah dan milik umat Islam. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipergunakan untuk kepentingan umat Islam seluruhnya tanpa syarat. Tidak ada satupun masjid yang mematok bahwa kalau Anda masuk ke masjid itu Anda harus bayar, ya kan? Sebagai jemaah tetap di situ, kemudian Anda bayar. Nggak ada masjid yang seperti itu. Semua masjid, silahkan Anda datang kemanapun, masjid seluruhnya gratis. Ada kotak infak, itu bukan berarti Anda wajib membayar. Nggak, kotak infak itu diperuntukkan bagi orang yang kelebihan harta, yang mereka pengen menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umum dan mendapatkan pahala dari situ, maka dia menyumbangkan hartanya untuk infak atau sedekah, dimasukkan ke situ. Itu saja, tidak ada paksaan, tidak ada kemudian rongrongan di dalam masjid yang membuat jemaahnya harus membayar setiap bulan sekian. Kalau nggak bayar kemudian mereka harus ibadah di luar, nggak ada begitu ceritanya. Jadi umat Islam tidak mengenal cara-cara seperti itu dan model-model seperti itu. Ya, ingat sekali lagi, masjid adalah milik Allah dan untuk kepentingan umat Islam. Nah, apa yang di dalam video awal tadi kita sampaikan, bahwa gereja seperti itulah. Gereja berbeda dengan masjid. Gereja itu milik orang-orang, bukan milik umat Kristen secara umum, milik yayasan. Biasanya ada yayasannya di situ, kemudian ditunjuk sebagai siapa pastornya, penggembalanya, siapa yang mengurusi di situ, dan jemaat yang sudah terdaftar di situ mereka harus membayar perpuluhan setiap bulannya. Ya, kalau mereka itu ada beberapa pastor-pastor, pendeta-pendeta Kristen mengatakan bahwa biasanya orang-orang yang membayar puluhan dengan banyak itu, perpuluhannya bayarnya tinggi, mereka biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang paling depan, di barisan-barisan paling depan, kursi-kursinya lebih khusus. Sedangkan yang mereka bayarnya lebih murah itu diletakkan di belakang dengan bangku-bangku kayu yang biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Jadi di dalam gereja sendiri ada blok-blok diistimewakan antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Kalau Anda masuk ke dalam masjid, siapapun itu tidak akan ada bedanya. Mau presiden, mau dia orang kaya, mau pejabat, mau menteri, kalau dia terlambat datang ke masjid, ya dia harus berdiri di belakang. Makmum tetap harus berdiri di belakang. Meskipun dia presiden sekalipun, kalau dia datangnya terakhir, ya dia harus berdiri di belakang, dia harus duduk di belakang. Jumatan juga begitu. Gak ada kemudian tiba-tiba presiden datang terus langsung dipersilahkan, oh ya Anda harus duduk di depan. Gak begitu, gak ada etika seperti itu di dalam Islam. Siapapun yang sudah mendapatkan soft di awal, itu adalah hak dia. Dan siapapun yang baru datang kemudian dia tidak
mendapatkan soft di depannya, maka dia tidak boleh menggeser soft orang-orang di depannya. Dia harus tetap duduk di belakang. Itu adalah etika di dalam Islam, dan semua masjid menjalankan seperti itu. Tidak peduli siapapun dia jabatannya, mau menteri, mau presiden, atau siapapun, semuanya sama di mata umat Islam. Ketika mereka jadi makmum, yang mereka adalah orang yang sama derajatnya, berbaris dengan barisan yang sama. Nggak bisa milih, oh kamu orang miskin, saya nggak mau sampingan sama kamu, nggak bisa. Kalau kamu orang kaya, saya bisa sampingan sama kamu, nggak bisa. Nggak begitu di dalam masjid. Semuanya sama. Hanya pakaian mungkin yang membedakan kita, warnanya. Tapi apakah pakaian itu mahal atau murah, tetap saja satu barisan itu kita sama. Di hadapan Allah semuanya sama. Kita hamba Allah, sujud dalam keadaan yang sama, rukuk juga dengan keadaan yang sama. Kita berdiri juga dengan kondisi yang sama. Tidak ada yang membedakan antara kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, kecuali keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.